Guys, balik lagi saya Suryadi dari Dynamics Auto Sound. Nah, kali ini saya akan mereview produk ya. Ini dari HP. Biasanya kan HP terkenal dari laptop, komputer, ya printer, nah handphone. Nah, kali ini dia buat DVR untuk mobil dari merek HP ya. Nah, ini produk ini cukup baru ya. Nah, ini makanya kita akan unboxing. Kita sudah buka ya, unboxing ya. Jadi ini fisiknya seperti ini, ukurannya kecil, enteng, 70 gram. Nah, di belakangnya juga ada layar ya, TFT 1,3 inch. Nah, ini juga lensanya kita dapat depan belakang, lensa Sony ya, Stavis. Tipenya DVR ini F920S, sama belakangnya RC5, jadi front rear ya. Dia ada built-in GPS, jadi untuk lihat kejadian di mana posisinya. Nah, itu dari GPS. Yang keunggulannya ini dibandingin merek-merek lain, itu dia punya fitur ADAS. Kalau perjalanan kita nyetir, itu kan ada garis-garis putih ya. Kalau kita ngelewatin garisnya itu ada warning dari HP-nya ini DVR. Dan dia ada tambahan forward collision system ya, warning system. Jadi misalkan di mobil depan kita udah terlalu dekat, nah ini ada warningnya juga, sensornya. Nah, itu belum ada di DVR lain ya, kalau menurut saya ya. Nah, ini juga ada memory card, bisa sampai 128 GB. Ya, dan itu belum termasuk ya memory card-nya. Angle-nya juga cukup lebar ya, 150 derajat. Jadi lumayan lebar, bisa kelihatan mobil kiri kanannya juga. Layarnya Full HD, dan recordnya Full HD 1080p 30 frame per second. Fitur kamera depannya. Nah, ini fitur kamera belakangnya. Ini kita udah dapat double tap ya, biasanya hanya tempelan plastik itu ya. Ini double tap langsung, jadi lebih simple. Belakangnya itu 130 derajat, jadi view angle-nya 130 derajat. F-nya 2.2 ya, jadi untuk malam masih kelihatan ya. Nah, belakangnya juga layarnya 2 megapiksel CMOS, dia feature HDR dan Full HD. Belakangnya 25 frame per second. Resolusinya Full HD. Oke guys, sekarang kita mau install ya. Sebelumnya udah pasang DVR model lama ini seperti ini. Ya, ini layarnya cukup besar, tapi dia tidak bisa connect ke smartphone. Jadi kalau mau lihat kejadiannya, kita harus keluarin cardnya, pindahin ke handphone, rumit. Jadi ini model konvensional ya, model zaman dulu. Nah, sekarang kita akan pasang DVR HP ini. Kalau kita lihat perbandingannya nih, kecil ya. Ukurannya sangat kecil, nggak tinggi seperti ini, lebih pendek. Dan ini bisa di-adjust posisinya. Jadi kita nggak main di sini. Kalau yang lama ini, model lama, adjustnya di sini. Nah, terus di sini ada tombol juga. Jadi kita bisa adjust gini, praktis ya. Dan ini dapat pegangannya seperti ini juga, sama. Untuk kamera belakangnya, seperti yang tadi udah dibahas, ukurannya lebih kecil. Dia dapat mic juga nih, bisa ngerekam suara. Dan ini ada switch, bisa jadi front kamera atau rear kamera. Nah, untuk kamera belakang hanya tempel saja dan bisa di-adjust juga nih guys tuh. Nah, sekarang kita akan lihat settingan kameranya ini. Dia bisa parking mode. Jadi banyak setelan nih di DVR HP ini. Sayangnya kita tidak bisa setel melalui smartphone, melainkan harus melalui layar ini.
ya, ada voice record, LCD setting, resolusi juga bisa di setel, language, atur waktu zona, speed limit, speed unit, wifi, speed camera alert juga bisa loh guys. Jadi banyak banget setelan di sini. Ada baiknya kalian bisa lihat buku manual terlebih dahulu nih guys, karena lumayan rumit dan belum terbiasa. Nah, ada time lapse juga, ada park recording, motion cancellation defect. Nah, ini ada banyak setelannya banget deh. Pokoknya harus dicek satu-satu kegunaannya apa. Dan ini ada driver fatigue alert. Nah, ini dia LDWS ya, kita onin dulu sama FCWS. Nah, untuk LDWS ini dia akan ada peringatan kalau kita speednya 70 km per jam. Jadi kalau di bawah itu dia nggak akan nyala. Dan warningnya itu bukan di smartphone, melainkan di unit dashcamnya ini. Jadi harap dibaca benar-benar buku manualnya guys. Jangan sampai bilang, waduh ini nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kalian belum baca ya. Dan kalau sudah dinyalain LDWS, dia akan ada tampilan garis seperti ini. Dan akan ada peringatan. Nah, untuk koneksinya kalian bisa download Go Dashcam di Android ataupun di iPhone. Setelah itu pairing WiFi dengan kode HP. Oke guys, sekian dulu untuk review DVR HP. Jangan lupa like, share, komen. Kalau mau tanya silakan langsung hubungi kami. Bye!